Pasangku si Injil Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, sedang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Satu penjelasan di mana atagahas bagi toko bahwa Yesus lahir itu bukan melalui berhubungan suami istri, tapi daripada Roh Kudus. Bukan usaha suami istri, tapi benar-benar anugerah atau pemberian dengan sini toko dengan melahirkan Yesus melalui Maria. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus, Yesus itu merupakan anugerah atau pemberian dengan sini toko. Dia merupakan anugerah, pemberian di mana kau tidak ternilai. Dia anugerah, pemberian, karena kalau dia bukan satu anugerah, tentunya Yesus itu dihasilkan daripada perhubungan suami istri. Tapi karena dia anugerah, maka dia bukan dihasilkan daripada hubungan suami istri. Tapi Maria itu mengandung apa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari siapa? Dari Roh Kudus. Dia anugerah. Maria melahirkan Yesus bukan hasil hubungan daripada suami istri, tetapi hasil daripada Roh Kudus. Karena itu dia dikatakan anugerah. Nah, saudara, kenapa Yesus harus Yesus lahir melalui Maria? Karena Maria seorang gadis di mana baru kekudusan kemurnian selama kehidupan Daud, sampai Maria melahirkan message atau firman Tuhan dalam bentuk manusia. Sehingga nampaklah Yesus, lahirlah Yesus. Dia melalui Maria. Jadi kekudusan Maria, kekudusan dan kesucian Maria menyebabkan dia menjadi tempat Yesus apa? Tempat Yesus apa? Dia pinjam sekejap itu rahim Maria untuk melahirkan Yesus. Karena Maria, dia melahirkan firman dalam bentuk manusia. Karena Maria seorang pribadi di mana baru kekudusan dan kehidupan Daud. Saudara, saya akan singgung sedikit untuk hari esok kenapa Yesus harus lahir. Saya singgung sedikit kenapa Yesus lahir. Apakah Yesus lahir semata-mata karena dia mau lahir begitu saja? Si Andika sudah khotbah. Nah, baru pira-pira perkara tanah hurai Daud. Nah, salah satu sebab kenapa Yesus harus lahir, karena Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Ini salah satu sebab. Karena kalau Yesus tidak lahir, asok keselamatan itu asok kata toko sikino ringan. Karena bagaimanapun kita berusaha, kita tetap gagal. Nah, saudara, Yesus harus lahir untuk menyelamatkan toko, untuk menebus di toko daripada dosa, karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, Yesus lahir bukan melalui perhubungan. Saya mau kita jelas ini, terutama kita mau ibu-ibu, kita mau bapak-bapak. Yesus lahir bukan melalui perhubungan suami istri, tapi daripada Roh Kudus. Dia lahir daripada Roh Kudus. Sebab itu adalah pemberes Yesus itu adalah anugerah, pemberian dengan sedih toko yang tidak ternilai. Nah, bukan hasil daripada hubungan suami istri. Yesus lahir bukan hasil daripada hubungan suami istri. Dan kedua, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan ketiga, karena kasih yang terbesar daripada Tuhan kepada kita, maka dia berikan dan dia lahirkan Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus, kehidupan toko pada mulanya, kehidupan di mana kau akan tenang dan memiliki sokobai perkara yang baik di Taman Eden. Kita memiliki satu kehidupan itu sempurna. Kita tidak payah berusaha sebenarnya.
Kita tidak perlu bergumul, berjuang habis-habisan untuk hidup. Semuanya disediakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semuanya kemuliaan Allah datang masuk Taman Eden. Nah saudara, apa yang saya mau sentuh di sini, sikap Adam dan Hawa pada waktu Allah mencari, pada waktu Allah memanggil dia, nunukai respon, nunukai ambat di Adam. Pada waktu mereka sudah jatuh di dalam dosa, ya Adam dan Hawa, selepas mereka jatuh di dalam dosa, ini mendadak ringan jati, rinikan mendadak ringan jati. Kemudian ketika Tuhan mencari, memanggil Adam sombong. Apa yang Adam lakukan pada waktu itu? Nunukin harus Adam, Adam, perempuan yang kau letakkan, perempuan yang kau ciptakan untuk saya ini, dialah yang membuatkan saya berdosa. Kemudian kali dengan bagu, Hawa sempoko, ibu danu diciptakan diri, minang agama dohon sampai nak jadi sampai nak dosaku. Itu no dosa si Taman Eden. Paham nih kau? Adam tidak merendahkan diri setidak ubangan ringan. Pada waktu Allah mencari, pada waktu Allah memanggil, asogama di Adam merendahkan diri setidak ubangan ringan. Tuhan naratu okai dari Hawa secara dosa karena kesombongan dahai, karena katamakan dahai, karena itiporut dahai sampai sanggup okai mengagama dosa. Asogama di Adam memersiap kino, apalagi Hawa dan seterusnya mempersalahkan satu sama lain. Dan inilah dosa yang ada di Taman Eden, sombong dan tidak merendahkan diri. Saudara, saya sentuh ini dosa di Taman Eden, karena kita ada Taman Eden masing-masing dalam kehidupan itu secara pribadi. Dan percaya pasif kono dalam Taman Eden di kau, okumu gangguan, okumu kuasa darugan mengganggu di Taman Eden di kau. Tapi bila kita tidak merendahkan diri, sitinobano kinoringan, dosa yang dalam Taman Eden itu tidak akan keluar. Dia akan terus hidup dan bergerak dalam Taman Eden di kau. Yesus adalah anugerah pemberian tidak ternilai. Bagaimanapun kalau engkau tidak mempergunakan dia sebagai Tuhan, tidak menyembah dia sesungguhnya, Taman Edenmu, kamu memberi damai dan sejahtera kehidupan itu. Dosa di dalam Taman Eden, ketinggian hati, tidak merendahkan diri, saling mempersalahkan. Ada mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ulat. Tidak ada satupun di antara Adam dan Hawa merendahkan diri dan mengaku dosa. Nah saudara, inilah dosa dalam Taman Eden yang kita nampak masih kuat di dalam generasi kita. Amin. Kalau kita berdosa, kita selalu cenderung salahkan orang lain. Kita tutup dosa yang kita buat, kita salahkan Hawa. Kita tutup dosa yang kita buat, kita salahkan Adam. Kita tutup dosa yang kita buat, kita salahkan ulat. Tidak pernah ada kerendahan hati, tidak pernah ada pengakuan kepada Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Yokuti Tuhan nakasabang di Hawa. Karena saya sebagai pemimpin nagagaloku memimpin di Hawa menjadi yang terbaik sampai dia jatuh di dalam dosa. Asalnya kini baru di Adam, tapi saling mempersalahkan. Kenapa Yesus harus lahir? Karena dosa ini di Taman Eden dan masih kuat berada di dalam generasi kita sekarang. Jadi mesti kita selalu baru kerendahan hati. Setidak baru kita dengan walaupun dia anugerah. Ang sagama dito ko memiliki daw, buat toko Yesus sebagai Tuhan, amu sambang toko Yesus sebagai Tuhan. Kita punya Taman Eden sama dengan Taman Eden di Hawa. Kita punya Taman Eden sama dengan Taman Eden di Adam dan Hawa. Ibarat budak mabugabul, ada iblis di tengah-tengah taman itu. Bila kita tidak merendahkan diri, bila kita selalu asapatu kinako, tidak merendahkan diri satu sama lain. Sayalah, dia tuh yang salah. Kontoyoku. Saudara, jangan kita mewarisi dosa seperti itu. Kadang tokoh ambil mewarisi sikap yang kiri, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Hawa, mempersalahkan ulat, mempersalahkan Adam, saling mempersalahkan. Inilah sebabnya kenapa rusak Taman Eden, Hawa dan Adam, karena dosa mereka yang masing-masing tidak merendahkan diri. Yesus bersuatu bagus, simpel khotbahku. Saya mau kamu jelas, Yesus itu anugerah. Dia lahir bukan daripada hubungan suami istri, dia lahir daripada Roh Kudus. Karena Isa berdekino dengan toko bana kagaso dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih yang besar sedikit toko, maka dia lahirkan Yesus. Saudara, anugerah di depan mata di toko secara pribadi. Anugerah itu di dalam
Silogwang toko. Kalau kita tidak hargai anugerah itu akan Saudara, sekarang ini kita sangat dikejutkan dengan berita-berita ada kegelapan bumi, ada kegelapan bermula 23, tapi hari ini terang betul, tidak ada kegelapan pun. Dan pada malam hari, kalau saya tidak silap hari 5 ke hari 4, jam 12 tengah malam itu saya dapat SMS sila jauhkan handphone, offkan handphone, karena dari jam 12.30 sampai 3.30 baru duri sumbang. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mesikan dalam hati saya, kamu mendahului aku. Orang sedang takut dengan apa yang kita dengar. Dan saya berdoa, Tuhan, betulkah ini? Benar kita Tuhan. Itu sejak Tuhan cakap, kamu mendahului aku. Mau kudu kau gaun karena maksudnya, kan pokok dengan Tuhan, itu aku melakukan diri. Kamu mendahului aku. Pindik sejak situasi dong, kamu mendahului aku. Mau kudu kau gaun kan? Maksudnya apa yang kita dengar itu tidak betul. Sampai kadang-kadang kalau tekanan, gangguan di toko, karena semuanya itu semata-mata apa itu berimbang.